Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini Xiaoyan mengeluarkan resep obat yang dipercayakan kepadanya oleh si nomor 4. Segera kekuatan jiwanya melonjak dan memasuki selip batu giok yang mencatat resep pil obat. Jumlah bahan obat yang disediakan oleh si nomor 4 cukup mencengangkan. Bahkan Xiaoyan tidak bisa menahan desisan ketika melihat bahan obat yang begitu melimpah. Bahan obat ini tidak hanya langka, tetapi juga sangat tua. Ada 100.000 Ganoderma lucidum yang berusia puluhan tahun. Hanya dengan melihat bahan obatnya, Xiaoyan dapat menebak bahwa pil obat yang diinginkan si nomor 4 terkait dengan pengisian vitalitas. Piling Jibutian, pil dewa tingkat tinggi. Kumam Xiaoyan mempelajari nama pil tersebut melalui selip batu giok. Fungsi pil ini bukan untuk membuat energi dan darah, tapi untuk memperpanjang umur seseorang, ucap Xiaoyan sedikit mengernyit. Mungkinkah kekuatan si nomor 4 ini belum mencapai keabadian, sehingga dia memerlukan pil obat untuk memperpanjang umurnya. Tapi nilai pil obat ini cukup mencengangkan. Untuk dapat mengumpulkan semua bahan obat ini, belum lagi Dewa Dou, bahkan keabadian Kaisar pun akan membutuhkan banyak usaha untuk memiliki kesempatan menemukan semuanya. Piling Jibutian, efek pil ini dapat memungkinkan Dewa Dou menambahkan umurnya setidaknya 100.000 tahun kehidupan. Semakin tinggi tingkat pemurnian pil obatnya, semakin baik efeknya, ucap Xiaoyan membaca pil obat itu dengan hati-hati. Namun tidak peduli seberapa tinggi level pil obat tersebut, tidak mungkin bagi keabadian Kaisar untuk mengkonsumsinya. Pil ini hanya berfungsi bagi seseorang yang kekuatannya di bawah keabadian Kaisar. Jika demikian, benarkah si nomor 4 belum mencapai keabadian? Xiaoyan tiba-tiba merasa sangat bingung. Sebelumnya dia berpikir bahwa dia merupakan yang terlemah di antara 9 sosok biru. Tentu saja tidak mungkin mengandalkan pil obat untuk menebak kekuatan si nomor 4. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan selip giok yang diberikan oleh si nomor 5. Bahan obat yang diberikan olehnya bahkan lebih mencengangkan. Di dalamnya terdapat esensi darah dan sisik naga dari banyak binatang ajaib. Esensi darah semacam ini memiliki daya tarik yang besar bagi keberadaan binatang ajaib, bahkan berpengaruh besar pada kekuatan pemiliknya. Kaisar Naga Nirvana. Namun tidak ada catatan yang jelas tentang kemanjuran pil ini dari resepnya. Jadi Xiaoyan hanya bisa menebak secara kasar berdasarkan resepnya. Mungkinkah fungsi pil ini adalah untuk evolusi klan naga tertentu? Ucap Xiaoyan menebak-nebak. Setelah membaca formula pil dengan cermat, alisnya berangsur-angsur berkerut. Meskipun masih merupakan pil obat di tingkat dewa, akan sangat sulit untuk meningkatkan kualitasnya menjadi pil dewa tingkat tinggi. Alkemis biasa tidak mungkin memurnikannya, dan lebih tidak mungkin memurnikan pil tersebut tanpa nyala api yang paling kuat. Itu karena selain esensi darah ada juga sisik naga. Bahan ini tidak mudah disuling. Singkatnya, 2 pil obat yang dipercayakan kepadanya kali ini jauh lebih sulit daripada milik nomor 3. Namun kedua pil ini membuatnya merasakan tantangan yang seharusnya jauh lebih menarik daripada pil kecantikan. Pada saat ini, kesadaran jiwa Xiaoyan sudah kembali dalam alam dewa kekacauan dan Bahtera Tabut melintasi beberapa bintang patah. Perjalanan masih berlanjut. Tidak ada situasi khusus untuk saat ini. Badai kehampaan di alam bintang patah tidak dianggap panas. Jadi tubuh utama Xiaoyan memilih untuk melanjutkan retreat. Sementara klon suci minum teh bersama sang ratu. Apakah klon Yuan Shenmu baik-baik saja? Tanya sang ratu. Situasi saat ini tidak terlalu optimis. Dikelilingi oleh Taisu, ucap Xiaoyan. Oh, apakah kamu membutuhkan bala bantuan? Tanya sang ratu. Kurasa tidak perlu untuk saat ini. Dengan kekuatan klon Yuan Shen sudah cukup untuk memberantas para sampah Taisu, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan memiliki kepercayaan diri penuh kepada klon Yuan Shen-nya. Sepertinya kamu ingin membuat keributan besar dengan kelompok Taisu ini. Kalau begitu, sebaiknya aku memberitahumu bahwa markas besar Taisu saat ini terletak di tempat di mana kota 1000 bintang dulu berada. Tapi menurutku kamu tidak harus bergegas ke sana. Apa yang keluar di kehampaan Laut Barat bukanlah kekuatan asli Taisu di Sensi, ucap sang ratu. Apakah Taisu menyembunyikan kekuatan lain di Sensi? Tanya Xiaoyan. Ya, Taisu di kehampaan Laut Barat saat ini hanyalah sebuah umpan. Musuh yang sebenarnya berada di kegelapan. Namun Taisu bersembunyi sangat dalam. Berurusan dengan arus bawah yang mereka sembunyikan adalah arah utama sekarang, ucap sang ratu mengangguk. Xiaoyan sudah mengerti di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata itu. Adapun mereka yang berada di kehampaan Laut Barat, dia sudah membuat kesimpulan bahwa akan membantainya hingga rata. Scene berganti di Laut Barat kehampaan. Pertempuran yang menghancurkan bumi masih berlanjut di dunia Anyang. Sinar cahaya yang luas membuat seluruh ruang tampak bergetar, dan akibatnya langit menjadi redup. Sinar cahaya berlangsung selama setengah batang dupa sebelum perlahan menghilang.
Mereka para pakar dari dunia anyang juga melihat pemandangan ini dan memfokuskan mata mereka pada seberkas cahaya. Mereka tampak tegang dan bahkan tidak berani mengedipkan matanya sampai seberkas cahaya menghilang. Xiaoyan adalah harapan terakhir mereka. Jika Xiaoyan dikalahkan maka hidup mereka juga akan berakhir. Pada saat ini suara pembakaran yang hebat terdengar dari kejauhan. Dan ketika berkas cahaya benar-benar menghilang, pupil mata semua orang tiba-tiba menyusut seukuran lubang jarum. Bayangan yang terpantul di mata mereka adalah sosok raksasa setinggi ribuan kaki di udara. Asap putih masih mengepul di sekujur tubuhnya dan bahkan warna kulitnya berwarna merah darah. Jelas bahwa semua kulitnya telah terbakar, termasuk wajahnya tampak mengerikan dan menakutkan. Para komandan Taisu yang masih berdiri di kejauhan benar-benar tercengang saat ini. Dia sebenarnya masih hidup. Tubuh fisik macam apa orang ini? Ucap terkejut sang komandan Taisu. Tunggu dulu. Dia sepertinya dengan sengaja menerima semua serangan. Secara logis dia memiliki kesempatan untuk menghindari setengahnya. Mungkinkah dia melindungi ruang ini? Ucap sang komandan Taisu menjadi curiga. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketika Xiaoyan yang menahan sinar pemusnahan. Pasti begitu. Dia melindungi ruang ini. Karena ini masalahnya. Arahkan sinar pemusnahan ke alam anyang. Hancurkan alam ini dulu. Dan kacaukan pikirannya. Ucap beberapa komandan Taisu saling memandang dan membuat rencana. Meskipun alam anyang sudah diinvasi oleh mereka, masih banyak makhluk hidup yang selamat di dalamnya. Di mata Taisu, makhluk hidup di sini tidak lebih dari rumput yang tak berguna, dan mereka tidak akan merasa bersalah sedikit pun untuk membunuh mereka sesuka hati. Segera setelah itu terlihat monster void membuka mulutnya yang besar, dan kemudian memutahkan lebih dari selusin bola cahaya berturut-turut. Serangan itu tersebar ke segala arah, kemudian menyapu ke dunia anyang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kota yang sudah bobrok menjadi semakin hancur total saat ini. Bola cahaya yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur jatuh ke benua alam anyang. Energinya meledak, menyebabkan seluruh benua runtuh. Bersamaan dengan itu, makhluk hidup yang ada di benua tersebut tidak punya waktu untuk bereaksi. Bola cahaya seperti batu besar yang dihancurkan di permukaan air, memicu lapisan demi lapisan riak. Dampaknya yang dahsyat langsung menghapus segala sesuatu di sekitarnya. Xiaoyan di udara menoleh untuk melihat ke bawah. Tubuhnya yang berlumuran darah merah meledak dengan udara putih, dan kemudian sembuh dengan kecepatan tercepat. Mencari kematian, teriak Xiaoyan, kemarahannya benar-benar meletus. Pada saat yang sama raungan tiba-tiba terdengar dari langit di atas alam anyang. Terlihat batara besar yang tertulis kata Taisu muncul di langit. Rupanya bala bantuan Taisu benar-benar tiba. Sosok yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti belalang yang melintasi perbatasan, dan mereka berdiri rapi memenuhi udara. Jumlah prajurit Taisu sangat besar. Tetapi pada saat ini, mata Xiaoyan penuh dengan niat membunuh. Dia tidak peduli dengan seberapa banyak mereka datang. Dia tidak tahu alam anyang. Dia hanya tahu bahwa ini adalah alam yang ada di Sensi. Karena Xiaoyan adalah anggota Sensi, dia harus mengambil tanggung jawab melindunginya. Ketika bala bantuan Taisu tiba, seorang komandan yang lebih kuat segera muncul di sisi depan, memimpin sekelompok prajurit Taisu yang memiliki tingkat armor dewa yang jauh lebih tinggi. Apalagi yang kalian tunggu? Tekan dia di alam gelap, lalu sebarkan formasi secara langsung. Dikombinasikan dengan energi yang terkandung dari monster void, itu cukup untuk melenyapkannya, ucap sang komandan yang lebih kuat. Di sisi lain, Xiaoyan sudah mulai menggerakkan tubuhnya yang besar. Tubuh Yuan Shan mengandung darah dewa suci yang telah dipersiapkan dengan susah payah oleh Cimi. Itu secara langsung mengangkat kekuatannya ke tingkat lebih lanjut. Di antara alis klon Yuan Shan saat ini, terdapat 5 bintang yang bersinar, dan bintang ke-6 langsung memadat. Paksaan energi darah yang lebih kuat meletus dari tubuhnya. Tampaknya tidak peduli seberapa banyak bala bantuan yang dikirim Taisu hari ini. Xiaoyan bertekad menghancurkan mereka berkeping-keping. Sosok raksasa dengan ukuran 1000 kaki itu melangkah keluar dalam satu langkah. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa tubuh raksasa itu masih terus berkembang. Sosoknya membengkak melawan angin. Dia mengambil beberapa langkah berturut-turut, dan kelompok prajurit Taisu di depannya tersebar oleh lengan besarnya. Selain itu, ketika perawakan Xiaoyan tumbuh, tubuh fisiknya memancarkan panas yang hebat pada saat ini. Kecepatannya sangat cepat, sulit untuk menghindari jangkauan yang dicangkup oleh tinjunya. Pum pum pum. Prajurit Taisu yang terkena pukulannya langsung roboh. Bahkan pelindung dewa palsu tidak bisa menahan kekuatan seperti itu. Ada yang langsung meledak dan menyebarkan potongan daging. Ini, monster macam apa dia? Bagaimana bisa begitu kuat? Ucap komandan Taisu yang lebih kuat itu tidak bisa untuk tidak tercengang. Kisaran yang dapat dijangkau oleh setiap pukulan Xiaoyan sangat berlebihan, dan semua Taisu dalam jarak ratusan kaki dihancurkan sampai mati.
Aku khawatir tidak akan mudah membunuhnya, bahkan jika kita menggunakan monster void. Selain itu kerugiannya akan sangat berat. Mundur, kita harus menghubungi markas besar untuk bala bantuannya lebih kuat. Selama dia berada di kehampaan laut barat ini, belum terlambat untuk membunuhnya, ucap sang komandan Taisu segera membuat keputusan. Dia memandangi sosok raksasa Sioyan yang masih tumbuh pesat. Tapi sebelum mundur, kita harus benar-benar menghancurkan ruang ini, ucap salah satu komandan lainnya. Sang komandan terkuat tidak keberatan. Dia segera memberi isyarat kepada kelompoknya untuk melancarkan serangan. Segera ribuan prajurit Taisu membentuk segel tangan. Kemudian mengumpulkan sinar cahaya dengan kekuatan abadi dan menyapu ke arah alam anyang secara serempak. Dilihat dari langit di atas alam anyang, sepertinya akan turun hujan ringan. Hanya saja ini bukan hujan biasa, melainkan serangan yang mengandung kekuatan keabadan kaisar dan jumlahnya sangat besar. Bahkan jika tidak dapat menghancurkan alam anyang, setidaknya dapat membuat seluruh alam anyang mati tanpa vitalitas. Bum bum bum. Saat ini, Sioyan tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Itu karena ada terlalu banyak orang di Taisu, dan metode mereka difokuskan untuk menghancurkan alam ini. Di belakang Sioyan, seluruh alam anyang runtuh dan seluruh benua hancur seperti cermin. Orang yang paling kuat di dunia ini hanyalah Dosian. Di bawah perang seperti ini, mereka tidak akan bisa bertahan apalagi makhluk lain. Sioyan mengambil langkah besar ke depan, membalikan sekelompok besar prajurit Taisu dengan siulan. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya pada bahtera Taisu di langit. Tangannya yang besar terangkat. Targetnya adalah membunuh para komandan terlebih dulu. Melihat adegan ini, beberapa komandan Taisu menjadi panik. Mereka buru-buru mengendalikan monster void di sampingnya. Sinar cahaya dari monster void ditembakkan. Namun kekuatan sinar pemusnahan ini jauh lebih lemah, yang sama sekali tidak dapat menghentikan kepalan tangan raksasa Sioyan. Ketika ditembak di kehampaan, seluruh ruang langsung runtuh dan angin bertiup dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Meskipun beberapa komandan Taisu bubar melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat, dua dari mereka masih gagal lolos dari pukulan Sioyan. Keduanya melesat ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Sioyan bahkan tidak peduli tentang hidup dan mati mereka. Sebagai gantinya, dia melihat ke bahtera Taisu lagi. Komandan di sana juga melihatnya dan segera berbalik untuk bersembunyi. Kepalan tangan raksasa yang dapat menutupi langit dan matahari terangkat lagi. Itu menghantam bahtera Taisu yang disertai dengan gemuruh hebat. Tiba-tiba bahtera Taisu bergetar. Namun secara mengejutkan, tidak ada tanda-tanda runtuh. Sioyan sedikit mengernyit. Pertahanannya memang menakutkan. Tapi meskipun tidak bisa dihancurkan, dia masih menendangnya ke arah daratan. Setelah itu Sioyan tidak berniat membuang waktunya lagi. Tujuannya hari ini untuk membunuh semua Taisu. Tanpa disadari, perawakannya telah meroket hingga puluhan ribu kaki. Dan sekarang tidak ada seorang pun di Taisu yang dapat melawannya. Pertempuran yang benar-benar menghancurkan ini dimulai. Sioyan mengayunkan tinjunya seperti gunung, menghancurkan dan membunuh prajurit Taisu yang semula berjumlah puluhan ribu. Tentu saja mereka tidak menyerah sepenuhnya dan terus menyerang Sioyan dari segala arah. Hanya saja untuk Sioyan yang telah memasuki keadaan gila ini, serangan mereka benar-benar seperti lalat yang mengguncang pohon. Pertarungan semacam ini tidak berlangsung lama. Puluhan ribu tentara Taisu semuanya dibunuh oleh Sioyan dan hanya menyisakan beberapa komandan Taisu yang bersembunyi di bahtera. Pada saat ini Sioyan muncul di tubuh monster void. Meskipun tubuhnya setinggi 10.000 kaki, dibandingkan dengan monster void ini sosoknya masih terlihat kecil. Untuk membunuh monster void ini, jantung adalah intinya. Jadi Sioyan muncul di punggungnya, memperhatikan separuh tubuhnya yang terbuat dari logam. Ia bisa melihat detak jantungnya dengan probabilitas tinggi. Tanpa sepatah kata pun, Sioyan meninju dan menusuk dengan keras ke dalamnya, menghancurkan perlindungan di jantungnya, kemudian terus meninju sampai mengenai jantung itu. Monster Void menahan hampir 10 pukulan dari Sioyan sebelum mengeluarkan suara berderak. Aura destruktif tiba-tiba menyebar dari retakan di bagian jantung. Sioyan mengerutkan keningnya dan masih mengayunkan pukulan yang menghancurkan lagi. Dengan pukulan ini, jantung Monster Void benar-benar hancur. Dan kemudian terjadi ledakan, dan ledakan berikutnya bahkan di luar imajinasi Sioyan. Seluruh Monster Void meledak, kecepatannya sangat cepat. Bahkan Sioyan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan yang kuat memiliki kekuatan hisap yang mengerikan. Jangkauan yang dicakup oleh ledakan tersebut sangat luas. Di bawah ledakan yang menghancurkan bumi ini, dunia anyang benar-benar runtuh. Semua ruang runtuh menjadi kehampaan dan menghilang ke dalam ledakan tersebut. Komandan, dengan mengorbankan satu monster void seperti ini, bisakah kita membunuhnya? Ucap seorang jenderal di dalam bahtera Taisu. Tubuh fisik orang ini terlalu kuat. Tidak ada pilihan selain menggunakan ledakan monster void untuk membawanya mati. Dia sudah membunuh puluhan ribu dari kita. Selama dia bisa dimusnahkan, atasan tidak akan menyalahkan kita. Jangan khawatir, ucap sang komandan. Di kehampaan luas ini, dunia anyang sudah menghilang.
Apa yang ada di kehampaan hanyalah pemandangan yang kacau. Itu seperti pusaran air di permukaan air yang tenang, menghancurkan semua jejak yang pernah ada di dalamnya. Dari pusaran itu, alun-alun raksasa yang merupakan Bahtera Taisu perlahan-lahan naik. Segala sesuatu di dunia yang hancur, hanya Bahtera Taisu yang keluar darinya. Dan klon Yuan Sheng juga menghilang. Rupanya ledakan monster void bukan karena Xiaoyan menghancurkan jantungnya, tetapi pilihan yang dibuat oleh Komandan Taisu. Mereka ingin menggunakan ledakan tersebut untuk membawa Xiaoyan mati bersamanya. Selama mereka bisa melenyapkan Xiaoyan, mereka tidak akan ragu bahkan jika harus mengorbankan satu monster void. Tidak ada yang perlu diragukan dengan ledakannya. Belum lagi menghancurkan satu dunia. Selama ada cukup energi di tubuhnya, bahkan 10 dunia pun akan hancur. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa monster void ini tidak memiliki terlalu banyak energi. Kalau tidak, kekuatan penghancurannya pasti jauh lebih kuat dari ini. Di bawah ledakannya, selama seseorang tidak pergi tepat waktu, mustahil baginya untuk bertahan. Jadi terlepas dari semuanya, kekuatan seperti itu seharusnya cukup untuk melenyapkannya. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik orang itu, tidak mungkin untuk melawan ledakan. Untungnya semua armor dewa palsu pada akhirnya diambil, yang selanjutnya mengurangi kerugian, ucap sang Komandan Taisu. Dia berpikir bahwa pelindung dewa palsu yang dikumpulkan Xiaoyan ikut hancur bersamanya. Dan ketika hancur, secara alami akan dipulihkan sesuai nomor Taisu. Bagi mereka pelindung dewa palsu lebih penting daripada kehidupan. Itu karena setiap orang bisa dibangkitkan karenanya. Tunggu sampai semuanya menjadi jelas. Kita hanya bisa pergi setelah memastikan bahwa orang itu sudah musnah, ucap sang Komandan Taisu tidak segera pergi. Mereka menunggu di kejauhan memandangi kehampaan yang kacau. Setelah beberapa saat, kekacauan akhirnya menghilang, dan segala sesuatu di kehampaan berangsur-angsur menjadi jernih. Hanya pada saat inilah, wajah sang Komandan Taisu yang baru saja rileks langsung berubah. Pemandangan yang muncul di depannya adalah sesosok yang sangat besar. Sosok ini sangat besar sehingga Bahtera Taisu tampak seperti mainan di tangannya. Ukurannya melebihi 10.000 kaki dan 6 bintang bersinar di antara alisnya. Celaka, dia masih hidup. Cepat, cepat mundur, teriak sang Komandan Taisu. Namun sebelum kata-kata itu jatuh, tiba-tiba saja bagian dalam Bahtera bergetar hebat. Diikuti dengan suara retakan yang terdengar, di luar Bahtera Taisu terlihat sosok raksasa Xiaoyan memegang Bahtera dengan kedua telapak tangannya. Dan kekuatan fisik yang sangat kuat itu langsung menekannya. Mata Xiaoyan dipenuhi kegilaan, seolah-olah dia hanya memiliki satu pikiran saat ini, yaitu menghancurkan Bahtera Taisu berkeping-keping. Bahtera Taisu mengeluarkan energi yang kuat dan meledak ke arah Xiaoyan. Dapat dilihat bahwa dadanya langsung ditusuk oleh seberkas cahaya. Tetapi serangan itu tidak dapat menghentikan atau membuatnya melepaskannya. Bahkan pada saat ini, tampaknya semua formasi sama sekali tidak efektif untuk Xiaoyan. Suara pecah menjadi semakin keras dan ada semakin banyak retakan di Bahtera Taisu. Meskipun pertahanannya kuat, tetapi raksasa di depannya tampak lebih kuat. Beberapa Komandan Taisu ingin bergegas keluar dan melarikan diri. Pada saat ini telapak tangan raksasa itu menutup rapat pada Bahtera. Mati, ucap Xiaoyan meremas Bahtera Taisu secara paksa dan membunuh Komandan Taisu yang ada di dalamnya. Xiaoyan tidak berhenti, dia menggunakan rantai besi untuk merangkai semua mayat Taisu yang hampir datar. Kemudian sosoknya menyapu ke arah kedalaman laut barat tanpa menoleh ke belakang. Dalam prosesnya, sosok raksasa itu berangsur-angsur menyusut dan akhirnya berubah menjadi seukuran manusia normal kembali. Xiaoyan mencari planet mati dan kemudian memasuki pusat bumi. Segera setelah itu sosoknya duduk bersila untuk menstabilkan kondisinya. Jika diperhatikan dengan seksama, ada banyak retakan di kulitnya. Penggunaan berlebihan dari tubuh Yuan Shen kali ini telah melampaui batas yang dapat ditoleransi, sehingga membawa efek samping yang sangat besar. Sekarang aku hanya bisa menemukan esensi bumi untuk menyerapnya, gumam Xiaoyan. Di planet mati ini, semua sumber dayanya sudah dikuras oleh Taisu, dan sepertinya tidak ada sumber bintang yang tersisa. Hanya saja ketika Xiaoyan hendak pergi, tiba-tiba saja dia merasakan fluktuasi aneh di sekelilingnya. Ini, asal-usul bumi. Mengapa masih ada asal-usul bumi? Ucap terkejut Xiaoyan. Sementara dia masih berpikir, sumber energi bumi datang dari segala penjuru, dan melilit Xiaoyan seolah-olah menunggunya untuk diserap. Asal-usul bumi ini bergegas datang seperti orang tua yang sangat lemah, mengalir ke tubuh Xiaoyan atas inisiatifnya sendiri. Xiaoyan bisa merasakan kebencian yang sangat kuat ketika sumber energi bumi ini memasuki tubuhnya. Itu tidak menargetkannya, sebaliknya ingin meminta bantuannya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan yang sedang duduk bersila perlahan membuka matanya. Energi darah yang bergolak di tubuhnya sedikit tenang, tetapi matanya menjadi lebih suram. Karena aku mengerti niatmu, aku pasti akan membunuh semua Taisu dan menggunakan jiwa mereka untuk menebus semua jiwa sensi yang telah mati, ucap Xiaoyan. Planet ini sudah memberinya kekuatan terakhir yang tersisa, dan Xiaoyan berjanji
bahwa dia akan membalaskan dendam semua orang di kehampaan Laut Barat. Xiaoyan segera menggerakkan tubuhnya sambil membawa banyak mayat Taisu menuju planet lain di kehampaan luas. Planet yang mati ini masih mengandung esensi bumi yang tersisa. Meskipun sangat tipis, seharusnya cukup untuk mengembalikan kondisi tiruanku ke puncaknya. Kali ini Taisu benar-benar mengalami kerugian besar. Aku khawatir mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Meski begitu, izinkan aku melihat seberapa banyak yang bisa aku bunuh dengan menggunakan tiruanku, ucap Xiaoyan. Ada niat membunuh yang kuat di matanya. Tumpukan mayat Taisu yang dia seret juga sangat mencolok di kehampaan. Alasan mengapa Xiaoyan membawa para mayat ini karena di tubuh tiap Taisu masih ada armor dewa palsunya. Dan Xiaoyan berniat menemukan planet yang lebih jauh sebelum menangani mereka. Lagi pula meskipun puluhan ribu mayat Taisu terbunuh, jika pelindung dewa palsu tidak dapat diambil, pembunuhan ini tidak akan ada artinya. Singkatnya, setelah berturut-turut melewati beberapa dunia mati yang dijarah oleh Taisu, Xiaoyan juga mengumpulkan sejumlah kecil sumber energi bumi. Dan di antara sumber energi ini, akumulasi kebencian menjadi semakin intens. Kebencian yang terkumpul di tubuhnya merupakan keluhan dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Xiaoyan sudah agak jauh dari dunia Anyang yang hancur dan sebuah planet muncul di depannya. Disinilah Xiaoyan berniat membongkar tumpukan mayat Taisu. Lagi pula menyeret tumpukan mayat Taisu seperti ini sangat mencolok bahkan di kehampaan luas yang setara dengan mengungkapkan keberadaannya. Sementara itu Sin berganti di tempat tubuh utama Xiaoyan berada. Pada saat ini Bahtera Tabut telah meninggalkan alam bintang patah dan memasuki kedalaman utara yang jauh. Di sini tidak segelap dan sekosong yang dibayangkan. Justru sebaliknya, banyak benda pecah yang sebagian besar berupa meteorit. Disusul sisa-sisa berbagai benda yang sulit dimusnahkan. Itu adalah bukti terakhir keberadaan di dunia. Beberapa mayat raksasa adalah yang paling luar biasa. Mereka tidak membusuk dalam kehampaan yang luas ini, tetapi secara bertahap menghilang dengan kecepatan lambat. Ratu, aku punya pertanyaan, ucap Xiaoyan. Ratu mengangkat matanya yang indah untuk melihat Xiaoyan dan diam-diam menunggunya untuk melanjutkan bicara. Yang disebut keabadian, apakah benar-benar mungkin untuk hidup selamanya? Tanya Xiaoyan sambil melihat mayat-mayat yang muncul di sekitarnya. Sang ratu mendongak sedikit, melihat di kehampaan di sekitarnya, lalu menjawab dengan lembut. Seperti yang kamu lihat, faktanya tidak ada keabadian. Benda atau makhluk apapun yang memasuki dunia tidak lebih seperti tempat lahirnya kehidupan. Ia tumbuh dari keteraturan menjadi kekacauan dan keberadaan hingga kematian. Bahkan dunia tidak berani menyebutnya abadi. Apa yang disebut keberadaan abadi tidak mungkin terjadi di sungai waktu yang panjang, ucap sang ratu. Meskipun aku tidak bisa mencapai ketinggian Susang, secara kasar aku masih bisa merasakan bahwa perubahan besar yang tak terbendung telah dimulai, ucap sang ratu kembali. Perubahan besar, ucap terkejut Xiaoyan. Jika dunia dibandingkan dengan kehidupan, maka kehidupan ini akan segera berakhir. Tentu saja perasaan ini tidak benar, karena keadaan Sensi saat ini lebih seperti puncak. Dengan seringnya orang-orang kuat muncul, jumlahnya akan mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya, ucap sang ratu. Apa yang dia katakan bertentangan, dan ada beberapa pertanyaan yang bahkan Xiaoyan tidak memiliki jawaban yang tepat di benaknya. Xiaoyan mendengar analisis sang ratu. Dari kelihatannya, kemungkinan nomor 6 menjadi sang ratu tidak terlalu tinggi dan hampir tidak mungkin. Sang ratu lalu melanjutkan, tidak ada keabadian sama sekali. Yang disebut keabadian tergantung pada sungai waktu panjang. Dan di tahun-tahun panjang tidak mungkin damai selamanya. Keberadaan kehidupan selalu meningkat. Dari pertumbuhan teratur menjadi tidak teratur. Dan disitulah melahirkan perang. Bahkan jika tidak ada perang, maka dunia itu sendiri akan dirombak oleh persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Tapi kali ini perubahan besar tidak datang dari dalam dunia. Aku merasa itu datang dari kekuatan yang lebih kuat yang mengaduknya, ucap sang ratu. Xiaoyan hanya bisa mendengarkan dengan seksama. Meskipun analisisnya tidak sejelas seperti di alam dewa kekacauan, penjelasan sang ratu masih memiliki arti yang serupa. Pada saat ini tepat ketika keduanya sedang mengobrol, tiba-tiba saja terdengar ledakan dahsyat dari Bahtera Tabut. Seolah ada sesuatu yang menghantam Bahtera. Apa yang terjadi? Ucap Xiaoyan segera berdiri untuk melihat sekelilingnya. Ada banyak puing-puing di sekitarnya, tetapi tidak ada makhluk hidup yang terlihat dan tidak ada badai kehampaan di sini. Perlindungan Bahtera telah rusak dan serangan terhadap Bahtera Tabut barusan cukup kuat, ucap sang ratu. Perubahan mendadak ini hanya muncul sesaat dan masih tidak diketahui serangan apa barusan. Bahtera Tabut terus bergerak maju. Keheningan tidak berlangsung lama sebelum Bahtera Tabut bergetar hebat lagi. Seluruh lambung kapal bergetar, seolah-olah telah dipukul dengan keras. Untungnya perlindungan di luar Bahtera diperkuat oleh sang ratu, dan lapisan cahaya muncul untuk memperkuat seluruh Bahtera. Kali ini Xiaoyan tidak bisa santai. Dia berdiri dengan waspada menunggu guncangan ketiga. Dengan ledakan keras, Xiaoyan segera menemukan lokasi yang diserang,
dan langsung menyadari penyerangannya. Gelombang yang ditinggalkan oleh kekuatan ini adalah guntur, ucap terkejut Xiaoyan. Artinya objek ilahi di kedalaman utara benar-benar guntur jile di peringkat kedua. Kecepatannya sama seperti yang dirumorkan. Hanya saja aku tidak menyangka itu tidak terlihat dengan mata telanjang, ucap sang ratu juga mengungkapkan keterkejutan. Pada saat yang sama tidak jauh dari situ, ada mayat binatang ajaib yang hampir menghilang dan tiba-tiba meledak dengan keras. Daging mayat yang patah berterbangan dan akhirnya menghilang. Melihat dengan hati-hati, ada banyak puing-puing di sekitar, seperti yang diharapkan bahwa semua yang disebabkan oleh guntur yang tak terlihat ini. Apakah itu berarti kita sudah memasuki wilayah guntur jile? Ucap Xiaoyan sambil melihat sekelilingnya. Jika bukan karena serangan mendadak ini, segala sesuatu di sekitarnya akan sangat damai. Tetapi jika itu benar-benar dilakukan oleh guntur jile, kemampuan guntur ini benar-benar membuat Xiaoyan takjub. Itu sangat cepat dan senyap. Tatapan Xiaoyan tidak pernah meninggalkan kehampaan ini, mencoba untuk melihat apakah dia bisa menangkap sedikit jejaknya dengan mata telanjang. Tapi Xiaoyan benar-benar tidak bisa melihat apa-apa ketika ledakan terjadi. Serangan itu mengenai bahtera tabut berkali-kali, tapi untungnya kekuatannya tidak terlalu kuat. Itu hanya menyebabkan kerusakan pada tutup pelindung. Xiaoyan berpikir dalam hatinya dan menyadari sesuatu. Jile sepertinya tidak menyerang secara sadar, tetapi hanya fokus pada benda yang bergerak. Bahtera tabut terus maju, dan guntur jile terus membombardirnya dari waktu ke waktu. Untungnya tidak ada badai kehampaan. Jika tidak, dengan kekuatan guntur ini sangat sulit untuk dilawan, ucap Xiaoyan. Hehehe, seperti yang suami inginkan. Ada badai super di depan, ucap sang ratu menunjuk dengan ringan. Xiaoyan tersenyum pahit lalu dia berkata, sepertinya aku harus berhati-hati dalam berkata. Sekarang apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Memaksa masuk, tanya Xiaoyan dengan senyum masam. Jangan takut, ucap ratu berkata dengan lembut. Tampaknya ratu memiliki rencananya sendiri, ucap Xiaoyan menghela nafas lega. Dia berpikir bahwa seperti halnya Zhen Yuan di alam Suanin, Xiaoyan pada dasarnya tidak perlu khawatir di sepanjang jalan, dan masalah apapun akan diaspal untuknya. Ya, kamu adalah rencanaku. Kamu adalah reinkarnasi dari Susang, keberuntungan akan membantumu. Jangan takut, biarkan takdir mengambil jalannya, ucap sang ratu dengan serius. Biarkan takdir mengambil jalannya. Xiaoyan benar-benar ingin bertanya, apakah ini serius? Bahkan jika dia adalah reinkarnasi dari makhluk tertinggi sekalipun, tidak mungkin semuanya diselesaikan dengan keberuntungan. Ratu, bukankah ini terlalu dilebih-lebihkan? Tanya Xiaoyan dengan senyum pahit. Ini bukan tentang dilebih-lebihkan. Hanya saja, kita tidak punya pilihan selain maksa masuk. Jangan khawatir, aku sudah memberitahumu secara khusus tentang kekuatan bahtera ini. Bahkan jika itu badai super, jika kamu beruntung, kamu seharusnya bisa menyimpan setengahnya, ucap ratu berkata dengan sungguh-sungguh. Garis-garis hitam muncul di kepala Xiaoyan ketika mendengar kata-kata itu, dan terdiam seperti orang bodoh. Memiliki sedikit kepercayaan diri. Ini hanya badai. Bukankah indah menjadi sepasang bebek Mandarin yang putus asa dengan seorang selir terkubur bersamamu? Ucap sang ratu, menutup mulutnya sambil tersenyum. Dalam keadaan seperti itu, dia masih memiliki pikiran untuk menggoda Xiaoyan. Kita akan menghadap guntur jile dan badai super di waktu yang bersamaan. Bisakah kita benar-benar mengatasinya? Ucap Xiaoyan menatap ratu dengan serius. Kamu akan tahu jika kamu mencobanya, ucap sang ratu segera mengangkat bahunya. Bahtera tabu tidak berhenti karena percakapan mereka dan terus bergerak menuju badai super di depan. Sepertinya tidak ada kesempatan bagi Xiaoyan untuk menyesal. Guntur yang tak terlihat masih membombardir bahtera dari waktu ke waktu dan frekuensinya menjadi semakin tinggi. Kemudian seluruh bahtera mulai bergetar hebat, menandakan bahwa mereka telah memasuki badai super. Itu mencakup kejangkauan yang sangat luas dan tidak mungkin untuk melewati badai super. Sang ratu tampaknya tidak memiliki persiapan apapun. Jadi dia memimpin Xiaoyan untuk memaksanya masuk secara langsung. Xiaoyan berdiri di haluan bahtera. Di tengah badai ini, tampaknya ruang di sekitarnya tampak menjadi lebih lambat secara visual. Jadi dia bisa melihat guntur yang sangat pendek dan hampir tidak terlihat. Titik berikutnya bahtera tabu terguncang. Kali ini jauh lebih intens dari sebelumnya. Dan tirai tipis yang melindungi bahtera pun langsung retak. Tidak sampai di situ, guntur pendek terus melintas di mata Xiaoyan dan membombardir bahtera tabu dengan gila-gilaan. Tirai pelindung cahaya terus membuat suara pecah dan ada lebih banyak retakan dari sebelumnya. Guntur ini sangat cepat. Kita sekarang berada di badai super. Bagaimana kita bisa menahannya? Ucap Xiaoyan menunjukkan ekspresi serius. Dalam kehampaan yang halus ini, tidak ada cara untuk menolak badai super dan guntur tak terlihat. Bahkan jika bahtera diperkuat oleh ratu, masih tidak mungkin untuk menahan kekuatan yang begitu dahsyat pada saat yang bersamaan. Sebelum memasuki badai super, guntur jile menghantam bahtera berkali-kali dan mengabaikan begitu banyak puing-puing di sekitar. Dengan kata lain, guntur ini hanya menyerang kehadiran yang bergerak.
Pada saat ini Bahtera telah memasuki badai super. Kecepatan geraknya jelas dipercepat. Sehingga frekuensi pengobongan guntur tidak hanya menjadi lebih tinggi, tetapi juga kekuatannya menjadi semakin kuat. Mungkinkah tidak ada cara sama sekali untuk menghindari penguncian? Ucap Xiaoyan berpikir dalam hatinya. Dia melihat sekelilingnya, ada puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Puing-puing dan meteorit berkecamuk dalam badai super ini, termasuk Bahtera Tabut masih seperti perahu yang terombang-ambing di tengah lautan. Di tengah badai super ini, Bahtera Tabut masih melaju dengan kekuatannya sendiri, berusaha dengan paksa melewati badai yang tidak beraturan. Itu benar. Bagaimana jika kita mematikan mesin Bahtera dan membuatnya menyerah? Ucap Xiaoyan memikirkan ide yang berani dan dia menatap ratu. Kita bisa mencobanya, itu pasti sangat mengasihkan. Ucap sang ratu sepenuhnya mematuhi pengaturan Xiaoyan, seolah-olah ini hanya permainan yang tidak berbahaya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye. Happy Malmin.